Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita semua. Dan juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Saqofah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan memakmurkan masjid. Nah, masjid merupakan Baitullah. Di dalamnya ia disembah dan senantiasa disebut nama Allah. Masjid merupakan menara petunjuk dan bendera Islam. Allah memuliakan serta mengagungkan orang yang mengingatkan dirinya dengan masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surah Al-Jin ayat ke-18. Masjid-masjid itu dibangun agar manusia mengerjakan sholat dan juga berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah, merendahkan di hadapannya, dan mengharapkan pahala di sisinya. Nah, hakikat memakmurkan masjid. Makna memakmurkan masjid adalah menetapinya untuk melaksanakan ibadah di dalamnya dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya dengan sholat, berzikir kepada Allah, dan mempelajari ilmu agama. Dan juga termasuk maknanya adalah membangun masjid, menjaga dan juga memelihara. Nah, ada dua pengertian memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian yang pertama, membangun masjid, yaitu memperindah atau memperkokoh bangunannya. Namun ini hanya sekedar sarana saja, bukan tujuan utama dalam memakmurkan masjid. Yang kedua, memakmurkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga berzikir kepadanya di dalam masjid tersebut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan upaya dalam memakmurkan masjid dalam bentuk amal-amal ibadah tersebut. Karena itulah tujuan yang sebenarnya. Tidaklah maksud memakmurkan masjid hanya sekedar bermegah-megahan dengan bangunan masjid atau meninggikan bangunannya. Perkara-perkara seperti ini tidak ada nilainya dan tidak teranggap. Meskipun demikian, siapa saja yang membangun masjid dengan menginfakkan hartanya untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, hal tersebut diniatkan untuk membantu kaum muslimin dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Maka hal ini merupakan maksud atau niat yang baik dan termasuk amal soleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membangun masjid karena Allah, Allah akan membuatkan yang semisalnya untuk di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, maka perhatikanlah sabda Nabi, karena Allah. Maksudnya tujuan kita adalah meraih pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin berbangga diri di hadapan manusia, mendapatkan pujian atau agar namanya selalu dikenang sebagai orang yang membangun masjid tersebut. Ini semua adalah niat yang batil, walau sebanyak apapun harta yang dia keluarkan untuk membangun masjid tersebut. Nah, barang siapa membangun masjid dengan niat yang ikhlas, maka termasuk amal yang paling utama. Lihatlah masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya terbuat dari batu dan pelepah kurma. Ketika hujan pun menjadi bocor. Akan tetapi masjid tersebut menjadi masjid yang mulia.
karena memang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, yang dilihat bukanlah megah dan besarnya bangunan, namun niat dan tujuan dari pembangunan masjid tersebut. Akan tetapi, jika bisa digabungkan antara niat baik dan juga bangunan yang kokoh, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini tentu lebih baik. Nah, sahabat Saqofah, ketahuilah, orang yang biasa ke masjid itulah ahli iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Hadis Ibnu Majah dan juga Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-18. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala berkata dalam kitab tafsirnya tentang surah At-Taubah ayat ke-18. Allah menyifatkan dengan iman yang bentuknya adalah amalan soleh. Amalan soleh paling utama adalah sholat dan juga zakat. Sedangkan rasa takut kepada Allah adalah dasar dari segala kebaikan. Namun sejatinya memakmurkan masjid adalah dengan orang-orang menghidupkan masjid, bukan sekedar bangunannya yang dimakmurkan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya." Hadis riwayat Tabrani. Nah, dari kesimpulan dalil tersebut, masjid itu dimakmurkan dengan berbagai cara, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian takut kepada Allah, kemudian diisi dengan majelis ilmu seperti pembelajaran Al-Quran, akidah, fikih, ibadah, akhlak, adab, dan ilmu penting lainnya. Nah, lantas bagaimana cara kita memuliakan masjid? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-36. Nah, perlu kita ketahui apa saja hal-hal yang harus ditiadakan dari masjid. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah harus ditiadakan dari masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Jin ayat ke-18, yang artinya, "Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah." Kemudian hal yang harus dihindarkan dari masjid, yaitu melakukan bid'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian hal yang harus ditiadakan dari masjid, yaitu kuburan dibangun di dalam masjid. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika sakit saat menjelang kematian beliau, "Allah melaknat Yahudi dan juga Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, dan kemudian hal yang harus dihindari dari masjid, yaitu teriak-teriak di dalam masjid. Begitu juga berdebat atau bertengkar di dalam masjid. As-Sa'ib bin Yazid Al-Kindi berkata, "Aku pernah berdiri di dalam masjid, dan ketika itu ada seseorang melemparku dengan kerikil, dan aku melihat ternyata itu adalah Umar bin Khattab. Maka Umar berkata, 'Pergilah dan datangkan kepadaku dengan dua orang ini.'
Maka As-Sa'ib berkata, "Aku pun membawa 2 orang tersebut." Kemudian Umar berkata, "Siapa kalian berdua? Dari mana kalian berdua?" Maka mereka berdua menjawab, "Kami dari penduduk Taif." Umar lantas berkata, "Andai saja kalian berdua berasal dari kota ini, yaitu kota Madinah, niscaya akan kupukul kalian, karena telah berani meninggikan suara di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat Saqofah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen yang ketiga ini. Nah, masih dengan apa yang harus dijauhkan dari masjid, yaitu adalah jual beli di dalam masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hal yang harus dijauhkan dari masjid, yaitu kotoran dan kencing di dalam masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehati Arab Baduy, "Sesungguhnya masjid ini tidak pantas di dalamnya ada kencing dan kotoran. Masjid ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian yang harus dijauhkan dari masjid, yaitu orang junub diam di dalam masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Nah, kemudian hal yang harus dijauhkan dari masjid, yaitu bau bawang dan bau yang tidak enak yang dapat mengganggu jemaah lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang makan tanaman ini, yaitu bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, terakhir, apa saja bentuk memuliakan masjid? Yang pertama, yaitu menjaga kebersihan masjid. Dari Samurah, ia pernah menulis surat pada anaknya yang bernama Sulaiman, yang isinya, "Amma ba'du, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk membuat masjid di kampung kami, lalu memperbagus pembuatannya dan menjaga kebersihannya." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kemudian membaca zikir ketika masuk dan keluar masjid. Ketika masuk masjid, maka ucapkanlah, "Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, waftahli abwaaba rahmatik." Dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu rahmatmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ketika keluar masjid, maka mintalah karunia Allah dengan membaca zikir dan juga doa. "Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, waftahli abwaaba fadlik." Dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu karuniamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat." Hadis muttafaqun alaih. Nah, dengan memakmurkan masjid,
iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat dan tebal, karena memakmurkan masjid hanya dengan perbuatan ketaatan kepada Allah. Dan perbuatan taat akan menambah dan semakin menguatkan iman. Semoga Allah menunjuki kita semua dan memberi taufik menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.